Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan coba mengerjakan satu soal untuk PD linear orde 1 ya. Saya akan mengerjakan contoh satu soal itu dikerjakan dengan 3 metode. Jadi ada faktor integral, kemudian metode Lagrange dan juga metode Bernoulli. Nah, nanti kita lihat hasilnya apakah sama atau tidak. Oke. Coba saya buka soalnya yang kemarin ya. Ini soal kemarin. Kemarin saya kasih tugas ya ini ya. Dikerjakan berapa soal? 5 soal. 5 soal. Pak. Saya belum sempat lihat jawabannya. Saya coba mengerjakan contoh satu soal saja yang mungkin yang nomor 6 ya. Yang nomor 6. Kita coba kerjakan bersama. Saya sudah mengerjakan tapi nanti coba dicek ya. Dicek apakah jawaban saya sudah betul apa ada kekeliruan. Oke, sebentar. UASnya belum ada pengumuman kan ya? Kapan? Belum, Pak. Belum. Mestinya minggu depan mestinya, tapi nggak tahu kalau diundur. Oke. Kita coba kerjakan soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Contoh soal. Ini kalian perhatikan karena ini yang kemungkinan akan keluar di UAS ya. Nah, ini bab yang terakhir. Contoh soal PD linear orde 1 ya. Orde 1. Nomor 6. dx plus y tangen x sama dengan kotangen pangkat 4x. Oke. Nah, ini pertama coba kita kerjakan dengan faktor integral.
Oke, kita coba buka kembali materi yang faktor integral. Mana ya? Ini ya. Nah, di sini untuk faktor integral kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan ini dy dx plus pxy sama dengan vx. Nah, dari sini itu kita tahu bahwa px-nya itu adalah tangen ya, tangen x, kemudian vx itu adalah kotangen 4x. Ya, dari bentuk umum kita tahu ini px dan vx. Kemudian kita selesaikan dengan faktor integral. Nah, faktor integral ini kita lihat kita tentukan ini ya, integral px dx. Ya, setelah ketemu baru kita masukkan ke rumus ini. Coba. Integral px sama dengan integral dari tangen x dx, ya kan? Ini sama dengan sebentar. Integralnya tan di sini saya tulis min len cos x atau seper cos x. Nah, kita sudah ketemu faktor integralnya adalah seper cos x. Maka kita masukkan di sini. Saya tulis dulu rumusnya, integral y dikalikan dengan integral maksud saya dikali pangkat integral px dx sama dengan integral dx pangkat integral px dx plus c. Oke. Kemudian berarti ini y dikali dengan seper cos x sama dengan integral vx-nya tadi adalah kotangen pangkat 4x dikali dengan faktor integralnya lagi 1 per cos x dx. Oke. Nah, ini yang mungkin susah ya. Jadi integral kotangen pangkat 4x per cos x dx. Maka ini perlu trik untuk mengerjakannya. Ini saya langsung kerjakan saja ya, nanti kalian pahami sendiri. Jadi di sini saya punya kotangen pangkat 4x. Ini yang akan saya uraikan. Kotangen itu adalah cos persen. Berarti cos pangkat 4x per sin pangkat 4x.
saya kalikan dengan seper cos x dx. Oke. Nah, sini saya pisah cos pangkat 4. Ini saya pisah jadi cos kuadrat x per sin kuadrat x dikalikan dengan cos kuadrat x per sin kuadrat x dikali seper cos x dx. Benar nggak ya? Oke. Sebentar. Terus, nah, ini cos, sini cos, berarti ini tinggal saya tulis lagi sin kuadrat x, ini cos, tinggal cos x ya, cos x, supaya ini sin x, maka saya harus mengalihkan dengan sin x, seper sin x, ya kan? Ini kan 2 jadi 1, kemudian sin kuadrat x saya uraikan jadi sin x seperti ini. Oke, nah dari sini coba lihat di sini. Yang saya kasih kotak di sini, cos x per sin x itu adalah kotangen. Saya kasih panah sini. Ini adalah kotangen x sepersin. Ini adalah kosekan. Kosekan dari x, ya kan? Oke. Nah, ini itu adalah turunan dari kosekan. Jadi turunan dari kosekan x terhadap x itu adalah minus ya. Minus kotangen x dikalikan dengan kosekan x. Coba saya cari di internet ya. Oh, ini kosekan bukan cos. Nah, ini ya. Kelihatan di sini. Sebentar. Yang terakhir ini ya. Jadi turunan dari kosekan x itu adalah minus kosekan x dikalikan dengan kotangen x. Ini. Saya besarkan. Oke. Ini kosekan x turunannya adalah minus kosekan x dikalikan dengan kotangen x. Kan? Turunan kosekan x minus kotangen x dikalikan dengan kosekan x. Maka di sini saya punya kita pelan-pelan saja ya. Jadi maka di sini saya punya d kosekan x
itu sama dengan min kotangan X dikalikan dengan kosekan X dx. Nah, di sini saya substitusikan yang ada di dalam kotak ini dengan d kosekan X. Oke, substitusi yang ini itu sama dengan d kosekan X. Baik. Sekarang kembali ke sini. Dari situ saya punya integral cos kuadrat X per sin kuadrat X d kosekan X. Tapi di sini minus. Ya, karena ini ada minus, sehingga ini ada min. Oke. Saya lanjutkan. Nah, di sini cos kuadrat X. Cos kuadrat X ini sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ini sin kuadrat X d kosekan X. Oke. Ini sama dengan seper, ini kan seper sin kuadrat X, sin kuadrat X min 1, sin kuadrat X per sin kuadrat X kan 1 d kosekan X. Nah, sepersin kuadrat, sepersin itu adalah kosekan. Maka sepersin kuadrat itu adalah kosekan kuadrat X min 1. Ini masih ada integral di kosekan X. Nah, di sini oke. Ini sudah bisa kita selesaikan. Jadinya kalau ini kita integralkan terhadap kosekan X, maka ini sepertiga kosekan pangkat 3x, ya kan? Min ini dalam kurung ini ya. Jadi integral 1 terhadap kosekan berarti min kosekan X. Oke. Kita lihat yang ruas kanan. Ruas kanan Y seper cos X. Berarti Y-nya adalah Y sama dengan min cos X dikali dengan sepertiga kosekan pangkat 3x min kosekan X. Oke, ini ketemu. Ini untuk cara faktor integral. Mungkin kalian bisa menemukan ini dengan cara lain, terutama dalam menghitung integralnya ya, silahkan. Tidak harus seperti saya ini, mungkin ada cara lain, misalkan substitusi atau apa yang mungkin ketemunya sama. Bebas ya. Oke, itu untuk faktor integral. Sekarang kita kerjakan dengan
metode Lagrange. Nah, ini metode Lagrange. Dari bentuk umum, kemudian kita sama dengan 0, ruas kirinya. Oke, saya tulis dulu. Di sini tadi dy dx sama dengan plus y tangen x sama dengan kotangan 4x. Oke, berarti dy dx plus y tangen x sama dengan 0. Ya. Dari sini kemudian integralkan. Oke, kita integralkan. Oh, ini dibagi dengan y. Oh, berarti dy per y ya enggak, plus tangen x dx. Jadi kita ikuti langkah-langkah untuk yang metode Lagrange. Dari sini kita integralkan. Integral di sini ln y integral dari tangen min ln cos x sama dengan ln C1 atau C. Saya tulis ln C1. Berarti y ini minus y per cos x sama dengan C1. Atau y-nya adalah C1 cos x. Oke, kita kasih bintang. Ini ketemu y. Kemudian setelah ketemu y, ini ya. Langkah selanjutnya dari persamaan 5.5 itu diturunkan terhadap x, berarti ini ya. Jadi ini ln y, oh bukan, itu yang mana? Itu ya betul lah. Betul ya yang ini. Ini kita turunkan terhadap x. Ini atau ini? Ini diturunkan terhadap x. Ini mungkin ini saya kasih apa ya? Ini diturunkan terhadap x. Jadinya adalah seperi dy dx min seper cos x kali dengan min sin x sama dengan seper c 1
dc1 per dx. Oke. Ini tan ya, tan itu kan sin per cos. Baik. Dari sini kita kalikan semua dengan kali dengan y. Ya. Sehingga bentuknya menjadi dy dx plus y sin per cos tangen x sama dengan y per c1 dc1 per dx. Oke. Oke. Nah, bila y-nya ini diganti dengan y yang sudah kita temukan. Oke, bentar. Ini bagian kiri dari ini sama dengan bagian kiri dari persamaan 5.2. 5.2 mana? Oh ya, 5.2 ini ya. Oke. Berarti sebelum itu ya, jadi bagian kiri dari persamaan ini itu kan sama dengan bentuk umumnya, sehingga y per c1 dc1 per dx itu sama dengan hx. Nah, kita lihat hx-nya tadi. Hx-nya tadi adalah kotangan pangkat 4. Oke, berarti dari sini y per c1 dc1 per dx ya, ini sama dengan kotangan pangkat 4x. Oke, betul. Kemudian y-nya kita ganti c1 cos x per c1 dc1 per dx sama dengan kotangan pangkat 4x. C1 ini C1 oke, sehingga ketemu di C1 itu sama dengan kotangan pangkat 4x per cos x dikalikan dengan dx. Oke. Nah, untuk mencari C1 maka kita harus mengintegralkan ini per cos x dx. Oke, saya lanjutkan. Jadi C1 adalah integral dari kotangan 4x per cos x dx.
Nah, ini coba kalian kerjakan. Kalau hasil dari integral yang saya hitung, itu hasilnya adalah min sepertiga kosekan pangkat 3x min kosekan x. Oke. Ya, ini silakan dicoba sendiri hasil integralnya. Untuk perhitungan saya seperti ini ya. Jadi kita Y-nya tadi kan C1 dikalikan dengan cos X. C1 dikali dengan cos X, maka di sini min cos X dikali dengan sepertiga kosekan pangkat 3x min kosekan X. Nah, ini hasil akhir untuk metode Lagrange. Kita lihat min kosekan X dikalikan dengan sepertiga kosekan pangkat 3x min kosekan X. Apakah sama? Min kosekan X sepertiga kosekan pangkat 3x. Sama ya. Cuma mungkin perlu effort tersendiri untuk menghitung integralnya ini ya. Oke. Ini untuk metode yang kedua. Sekarang metode yang ketiga, yaitu metode Bernoulli. Kita kerjakan dengan metode Bernoulli. Ya. Saya tulis lagi dy dx plus Y tangan X sama dengan kotangan pangkat 4x. Nah, menurut petunjuknya di sini langkah menyelesaikannya adalah Y sama dengan U dikali V. Maka kita peroleh dy dx sama dengan V du dx plus U dv dx. Ya. Oke, berarti ini kita misal ini kita ganti V du dx plus U dv dx. Oh, kebanyakan. dv dx plus y-nya kita ganti U dikali V tangan X sama dengan kotangan pangkat 4x. Dari sini U-nya kita keluarkan, U dv dx U plus V tangan X plus sisanya adalah V du dx sama dengan kotangan pangkat 4x. Nah, setelah membentuk persamaan 5.10 seperti petunjuknya di sini, maka yang di dalam kurung kita sama dengankan 0. Yang di sini dv dx plus V tangan X sama dengan 0 ya. Atau dv per V plus tangan X dx sama dengan 0.
Terus kita integralkan. Integral ya. Sehingga ini adalah ln V. Ini ln cos X sama dengan ln C1. Sehingga V per cos X itu sama dengan C1 atau V sama dengan C1 cos X. Ketemu ya, ketemu V-nya. Kemudian bentuk persamaan 5.10 yang tadi. Mana ya? 5.10. Ini karena ini 0 maka tinggal yang ini. VDU per V. Oke, yang tadi kita lihat ini 0 ya, sehingga V du dx sama dengan kotangan pangkat 4x. V du dx sama dengan kotangan pangkat 4x. Jika V diganti dengan 5.11, ya berarti V-nya ini diganti dengan ini. C1. Oh, mengambil C-nya 1 ya. C1 sama dengan 1. Berarti di sini menjadi cos X du dx sama dengan kotangan pangkat 4x. Sehingga du sama dengan kotangan pangkat 4x per cos X dx. Nah, ini sama kayak menghitung tadi. U kita peroleh integral dari kotangan pangkat 4x per cos X dx. Sehingga ketemu min sepertiga kosekan pangkat 3x min kosekan x. Dari sini kita tadi memisalkan Y adalah U dikali dengan V. Ya, V-nya tadi adalah cos X ya, karena C-nya kita ambil 1. Berarti minus cos X dikali dengan sepertiga kosekan pangkat 3x min kosekan x. Oke, selesai. Jadi ini caranya untuk metode Bernoulli. Ternyata ketiga metode ini kita peroleh hasil yang sama. Oke. Silakan jika ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Di sini sinyal saya kayaknya agak lambat. Tadi penjelasannya lancar apa tersendat ini ya saya? Lancar, Pak. Lancar ya? Lancar, Pak. Oke, ini sudah. Jadi nanti UASnya cuma sampai ini saja. Ya. Kalian pelajari mulai UTS ya.
kemarin sampai apa UTS-nya, kemudian setelah UTS sampai yang terakhir yang ini. Oke, ini saya kasih contoh satu saja ya, nanti yang lain silakan dikerjakan sendiri, siapa tahu nanti UAS-nya ada di situ ya soalnya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, yang sudah kita pelajari di sini masih orde 1 ya. Orde 1. Karena turunannya turunan pertama. Nah, untuk bab selanjutnya ini ada PD linear orde N atau orde tinggi ya. Karena N-nya bisa berapapun di situ. Oke, saya lanjutkan. Untuk pengantar PD linear orde N. Jadi kita bandingkan coba dengan yang tadi. Bentuk umumnya kalau orde 1 ini ya. Ini ddx plus pxy sama dengan vx. Ini kalau PD linear orde 1. Kalau orde n, nah ya. Ini. Nah, kalau orde n turunannya sampai turunan ke n. Jadi ini bentuk umumnya adalah P0x dny dx pangkat n plus dan seterusnya. Ini sama dengan Vx. Di mana dari P0x ini tidak sama dengan 0. Ini agak kurang jelas ya gitunya. Oke. Di mana P, Nx, dan Vx ini merupakan suatu fungsi X atau konstanta. Nah, jika Vx-nya sama dengan 0, maka persamaan 6.1 ini disebut dengan persamaan diferensial linear homogen orde n. Dinamakan homogen karena yang ruas kiri ini sama dengan 0. Vx-nya sama dengan 0, itu homogen. Nanti ada lagi yang non homogen karena Vx-nya ada nilainya. Oke. Oke, ini contoh untuk koefisien konstan ya. Ini orde 2 karena ini turunan kedua. Orde 4 ini sampai turunan keempat. Koefisiennya konstan. Koefisien konstan. Ini ada 2 di situ konstan ya. Koefisien variabel, berarti ini ada X di situ. Ini ada X, X-nya tidak diketahui nilainya, berarti koefisien variabel. Nah, kalau Vx-nya tidak sama dengan 0, atau Vx-nya sama dengan Ly, maka persamaan yang tadi 6.1 ini dinamakan non-homogen. Non-homogen orde n. Itu bedanya homogen dan non-homogen. Ini beberapa teorema-teorema dari persamaan 6.3 ya. Jadi ini itu ada beberapa teorema. Jika ini memenuhi ini, maka Y sama dengan C, Yx juga merupakan juga memenuhi untuk setiap konstanta sembarang real. Ini hanya teorema-teorema. Ini juga jika ini untuk I berapapun sampai N ya.
yang memenuhi LY-nya sama dengan 0, maka persamaan di sini juga memenuhi konstanta dengan C1 sampai Cn itu adalah konstanta sembarang dan real. Dengan persamaan 6.4. Ini dinamakan dengan solusi fundamental atau persamaan primitif. Ini dasar, masih dasar-dasarnya ya, yang perlu diketahui. Karena ini pengantar, jadi pengantar, masih pengantar, linear order n. Ada juga teorema di sini, jika Y sama dengan Rx memenuhi ini, dan jika tiap-tiap Y sama dengan YX, di mana I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, memenuhi LY-nya sama dengan 0, maka persamaan yang di sini ya juga memenuhi LY sama dengan YX. Oke. Silakan nanti bisa kalian baca, kalian pelajari sendiri. Oke. Jadi dari teorema-teorema itu, maka persamaan 65 memuat persamaan 64. Ya kan? Ini kan di sini kan 64 plus Rx. Sehingga 65 ini merupakan persamaan primitif dari LY sama dengan YX. Persamaan 6.4 di dalam sini itu disebut dengan fungsi komplementer atau YC. Sedangkan Rx-nya yang ini ya, yang saya blok ini adalah YC dan Rx ini adalah YP, penyelesaian partikular. Sehingga PUPD persamaan umum persamaan diferensial itu sama dengan Y sama dengan YC plus YP. Nah, ada juga di sini setelah teorema-teorema tadi ada pengertian operator D. Kita pandang bentuk umumnya tadi seperti ini, di mana ini konstan dari PI mulai 0, P0 sampai Pn ini konstan. Misalkan D di sini menyatakan turunan atau D dx, ya. Sehingga kalau D dx maka kita tulis dy. Kalau pangkat tinggi D pangkat n y dx itu kita tulis D pangkat n y, D besar pangkat n y. Nyatakan derivatif tingkat n dari y, sehingga D di sini adalah operator diferensial operator. Oke. Nah, ini pengertian dari operator D, maka 6.6 kalau kita tulis sebagai dengan menggunakan operator, maka bentuknya seperti ini. 0 D pangkat n y plus dan seterusnya. Oke. Oke, ini kita nyatakan dengan FD. Maka di sini LY di sini ya, itu sama dengan FD dikalikan dengan Y. Ini kan Y-nya nggak ikut. Y-nya kita keluarkan, ya. Y-nya kita keluarkan itu sama dengan FD, maka LY sama dengan FDY. Nah, ini ada beberapa sifat dari polinomial operator. Ada sifat komutatif, jumlahan. Ini ya, dibolak-balik. F1 plus F2 sama dengan F2 plus F1. Kemudian komutatif perkalian. Ada asosiatif penjumlahan. Ini ya. Ini plus ini plus F1 plus F2 plus F3 itu sama dengan F2 plus F3 plus F1. Ini penjumlahan, perkalian, asosiatif perkalian. Ada juga
sifat distributif. Ini perkalian, ini penjumlahan, maka F1 kali F2 plus F1 kali F3. Ini ada juga sifat, ini ada eksponen pangkat AX, maka bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kalau perkalian sama, jadi M plus N, dan di sini oke, ada sifat D pangkat K dikalikan dengan E pangkat MX sama dengan M pangkat K E pangkat MX. Oke, ini sifat-sifat dari operator D. Nah, ini dengan adanya sifat ini, maka 6.7 persamaan yang tadi FD itu bisa dituliskan jadi seperti ini, dikali dengan E pangkat MX. Nah, atau kita nyatakan menjadi seperti ini, di mana M itu adalah akar-akar dari persamaan Fm sama dengan D. Jadi ya, akar-akar dari polinomial ini, operator untuk dia menjadi seperti ini. Karena akar-akar maka dia sama dengan 0. Oke, contoh di sini, tentukan FD 2D kuadrat plus 5D min 12. Maka persamaan Fm sama dengan 0. Oke. Ditentukan ini sama dengan 0. Ya. Ini D-nya kita ganti dengan M. Maka kalau kita faktorkan, ketemu M-nya sama dengan min 4, dan M yang kedua adalah 3/2. Jadi bentuk ini dari M1 dan M2 itu kita ketemu ini bentuknya. Jadi yang ini dan yang ini. Paham ya? Jadi FD itu yang ini soalnya dikalikan dengan E pangkat MX. Maka ketemu dua persamaan ini. Maka Y sama dengan E pangkat min 4X dan Y sama dengan E pangkat 3/2X. Ini adalah suatu penyelesaian dari persamaan ini. Oke, itu cara untuk mencari penyelesaiannya. Ada istilah tidak bergantung linier ya. Tidak bergantung linier. Dari solusi homogen dari persamaan satu tidak ini ya. Tidak lain himpunan dari 6.2 di situ disebut bergantung linier. Ada istilah bergantung linier, atau kalian sudah terima di aljabar linier ya. Bergantung linier di mana C1 adalah konstanta sembarang, tidak semua, di mana tidak semua C-nya ini nilainya sama dengan 0. Maka himpunan dari Y sama dengan YIX. YI dari I-nya 1 sampai N ini tidak bergantung linier atau linearly independent. Nah, gampangnya tidak bergantung linier itu jika ada nilainya C-nya, C konstanta ini C1 sampai Cn ini tidak semuanya 0 ya. Kemudian dikali dengan Y
dia nilai sama dengan 0, maka di situ himpunan Y sama dengan Y1 sampai YN, di situ disebut tidak bergantung linier. Kemudian ada teorema Wronskian ya. Susah namanya. Wronskian itu merupakan syarat perlu dan cukup bahwa N itu penyelesaian tidak bergantung linier. Ini nah, nanti kalau kita masukkan di rumus di sini, W-nya tidak sama dengan 0, maka disebut Wronskian atau Wronskian dari N fungsi. Determinannya, ini determinan dari matriks sesuai rumus ini. Oke, ini hanya contoh. Buktikan persamaan ini mempunyai dua penyelesaian berlainan bentuk E pangkat AX. Ini persamaannya adalah D kuadrat X dx kuadrat min d dx min 2y sama dengan 0. Nah, oke. Di sini Y sama dengan E pangkat AX. Ya. Kemudian kita turunkan pertama, turunan kedua. Jadi ini caranya sama kayak awal kita di PDB kemarin. Jadi ini kita masukkan ke persamaan. Jadi ini butuh turunan kedua dan turunan pertama. Maka setelah kita peroleh Y dx dan D kuadrat Y dx kuadrat, kita masukkan ke persamaannya. Sehingga ketemu di sini. Oleh karena yang ini tidak sama dengan 0, maka yang di sini itu sama dengan 0. Terdapat dua harga A di situ. A1-nya adalah 2, A2-nya sama dengan min 1. Sehingga terbukti dari dua penyelesaian yang berlainan, yaitu Y sama dengan E pangkat 2X dan Y sama dengan E pangkat min X. Buktikan bahwa ini adalah penyelesaian umum persamaan nomor 1. Jadi ini kita turunkan 2 kali. Lalu kita masukkan ke persamaan. Kalau dia sama dengan 0, maka terbukti ini adalah merupakan suatu penyelesaian. Oke, ini dengan aturan Wronskian tadi untuk membuktikan tidak bergantung linier. Oke. Nomor 3 di sini, jika ini merupakan penyelesaian di persamaan ini, tentukan primitif. Ini menggunakan Wronskian tadi ya. Oke, ini Y. Ini D dx, kemudian Y ini terdapat D dx. Dan kita masukkan ke rumusnya. Ini rumus dari matriks tadi ya. Matriks Wronskian tadi. Jadi Y1, Y2, Y3, terus turunan pertama, turunan kedua. Oke. Ini Y-nya, Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 cuma beda ini cos, ini sin ya. Dan turunannya, turunan 1, turunan 2, turunan 1, Y1, turunan 1, Y2. Kalau kita hitung determinannya, di sini tidak sama dengan 0. Sehingga persamaan primitifnya itu
Ini C1 cos 3X plus C2 sin 3X. Oke, itu untuk bab selanjutnya. Oke. Sampai sini dulu untuk pertemuan 14. Nanti pertemuan 15 ini ya nanti akan saya buatkan YouTube yang insya Allah saya buatkan YouTube untuk PD linear homogen order n. Jadi yang tadi PD linear order n ini hanya pengantar saja sampai dengan ini. Terus nanti yang ini kita buat di pertemuan 15. Jadi nanti saya share link YouTube-nya, kalian coba pelajari. Nah, sekali lagi saya umumkan untuk UAS yang bab yang terakhir adalah yang PD linear order 1. Kalau ini order n di sini cukup kalian pelajari saja, tidak keluar di UAS. Ini nanti coba kalian pelajari. Oke, sampai sini sebelum saya akhiri untuk perkuliahannya, silakan jika ada pertanyaan. Nggak ada? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Kalau cukup, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.